Halo semuanya, pernahkah terlintas di pikiranmu bagaimana pesawat bisa terbang? Pada dasarnya ada 4 buah gaya yang bekerja pada pesawat yang sedang mengudara. Yang pertama adalah gaya dorong, gaya yang mendorong pesawat ke depan yang disebabkan oleh mesin pesawat. Yang kedua adalah gaya hambat, gaya yang arahnya ke belakang pesawat yang disebabkan oleh gerakan udara. Yang ketiga, gaya angkat, gaya yang mendorong pesawat ke atas yang disebabkan oleh kedua sayap pesawat. Dan yang keempat adalah gaya berat, gaya yang mengarah ke bawah yang disebabkan oleh gaya gravitasi dan bobot pesawat. Hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli ditemukan oleh ilmuwan asal Jerman yaitu Daniel Bernoulli. Dari penemuan ini, Bernoulli berhasil menerbitkan sebuah buku berjudul Hidrodinamika pada tahun 1738. Hukum Bernoulli merupakan hukum yang dijadikan landasan di dalam fluida dinamis, yang mana fluida dinamis sendiri merupakan jenis fluida yang bergerak dan memiliki dua karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, fluida yang memiliki tekanan besar akan memiliki kecepatan aliran yang kecil. Yang kedua, fluida yang memiliki tekanan kecil akan memiliki kecepatan aliran yang tinggi. Bunyi hukum Bernoulli. Jumlah dari tekanan serta energi kinetik dan energi potensial tiap volume yang berada di setiap titik aliran fluida adalah sama. P plus setengah rho V kuadrat plus rho GH sama dengan tetap. Dengan rumus P1 plus setengah rho 1 V1 kuadrat plus rho 1 GH1 sama dengan P2 plus setengah rho 2 V2 kuadrat plus rho 2 GH2. Dengan P tekanan di pipa, rho massa jenis pipa, V kecepatan fluida di pipa, H ketinggian penampang pipa, G kecepatan gravitasi. Prinsip kerja. Gambar di samping adalah contoh pemanfaatan pada desain sayap pesawat atau dinamakan aerofoil. Bagian depan sayap dirancang melengkung ke atas. Udara yang mengalir dari bawah berdesakan dengan temannya yang ada di sebelah atas. Mirip seperti air yang mengalir dari pipa yang penampangnya besar ke pipa yang penampangnya sempit. Akibatnya, kecepatan udara di sebelah atas sayap meningkat. Karena kecepatan udara meningkat, maka tekanan udara menjadi kecil. Sebaliknya, kecepatan aliran udara di sebelah bawah sayap lebih rendah. Karena udara yang tidak berdesakan atau tekanan udaranya lebih besar. Adanya perbedaan tekanan ini membuat sayap pesawat didorong ke atas. Untuk memperoleh besar gaya angkat pesawat melalui rumus Bernoulli tersebut, yaitu P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2, di mana H1 sama dengan H2 dan rho adalah massa jenis udara, sehingga persamaan di atas dapat ditulis P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. P1 dipindahkan sehingga menjadi P2 dikurang P1 sama dengan setengah rho V1 kuadrat dikurang setengah rho V2 kuadrat. Karena rho atau massa jenis udara adalah sama, maka P2 dikurang P1 sama dengan setengah rho dikali pengurangan dari V1 kuadrat dikurang V2 kuadrat. Kita tahu bahwa P sama dengan F per A, di mana A adalah luas permukaan sayap pesawat. Kemudian disubstitusikan sehingga diperoleh V1 dikurang V2 per A sama dengan setengah rho dikali pengurangan dari V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Atau dapat ditulis V1 dikurang V2 sama dengan setengah rho dikali A dikali pengurangan dari V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Dengan keterangan V1 dikurang V2 sama dengan resultan gaya angkat pesawat terbang satuan Newton, A sama dengan luas penampang sayap pesawat satuan meter kuadrat, V1 sama dengan kecepatan udara di bagian bawah sayap satuan meter per sekon, V2 sama dengan kecepatan udara di bagian atas sayap dengan satuan meter per sekon, dan rho adalah massa jenis fluida atau udara. Secara fisika, bahwa sayap pesawat mengalami dua aliran. Yang pertama, bagian atas adalah aliran turbulen dan bagian bawah adalah aliran laminear.
Pada aliran turbulen, kecepatan udara di atas airfoil ini sangat besar, sedangkan kecepatan udara di bawah sayapnya kecil. Akibatnya, terjadi perbedaan tekanan bagian atas dan bagian bawah. Dan dapat disimpulkan bahwa kecepatan udara di atas sayap lebih besar dibandingkan dengan kecepatan udara di bawah sayap. Tekanan udara di bagian atas lebih kecil daripada tekanan udara bagian bawahnya, sehingga gaya bagian atas lebih kecil dibandingkan dengan gaya pada bagian bawah. Pesawat pertama yang dikembangkan oleh Orville dan Wilbur Wright, di mana sayap pesawat masih bertumpuk dua dan masih menggunakan lembaran kayu. Sayap dua lapis yang digunakan oleh Wright bersaudara ini ditopang oleh lebih dari 10 tiang penyangga. Faktanya adalah penerbangan perdana Wright bersaudara ini berlangsung selama 12 detik dan menempuh jarak hingga 120 kaki atau setara dengan 36,5 meter. Selanjutnya, perusahaan-perusahaan pesawat terbang semakin menyempurnakan pesawat. Pesawat masa kini dapat terbang membawa 300 lebih penumpang dan penumpang dapat duduk dengan nyaman. Perkembangan demi perkembangan terus terjadi dan fokus efisiensi perjalanan menjadi hal terdepan untuk dipertimbangkan. Penggunaan material komposit canggih pada sayap pesawat saat ini juga telah terbukti mengurangi bobot sayap pesawat secara keseluruhan. Dengan bobot sayap yang bisa diredus secara signifikan, maka secara otomatis bahan bakar yang diperlukan untuk melakukan operasi juga bisa dikurangi. Dengan begitu, pihak maskapai dapat melakukan penghematan biaya operasi ketika menggunakan pesawat bermaterikan material komposit. Kelemahan yang dapat terjadi. Terjadinya es pada pesawat terbang dapat menyebabkan penerbangan yang tidak nyaman, mulai dari kinerja engine yang tidak maksimal, berkurangnya kecepatan auto thrust decrease, bertambahnya gaya hambat atau drag increase, hilangnya gaya angkat atau lift lessons, dan bertambahnya berat atau weight growth. Saran, dengan melakukan pengembangan terhadap pesawat agar dapat terbang di berbagai cuaca sehingga pada sistem proteksi hujan dan es dibuat dengan sedemikian rupa untuk mengurangi efek yang ditimbulkan oleh es.